Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, selamat datang di acara podcast kita berdua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anija Fato Aprilia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Garut, mahasiswa semester 4, dan tentunya saya tidak sendiri. Sekarang saya ditemani rekan saya yang bernama Syifa. Hai Syifa, apa kabar? Tentu saja baik Anija. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Syifa Azkia Purwanti. Saya mahasiswa STIEA Sa'anggana dan untuk beberapa menit ke depan kita akan menemani para listener kita untuk membahas lingkungan pemasaran. Topik yang kita bahas ini berguna sekali untuk para pengusaha-pengusaha muda zaman sekarang ya, Anija. Benar banget nih, Syifa. Nanti kita akan diskusi ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat. Nah, topik yang akan kita bahas di podcast kali ini yaitu tentang lingkungan pemasaran. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing kan dengan kata lingkungan pemasaran, apalagi teman-teman yang mempunyai bisnis tentunya sudah biasa mendengar kata pemasaran. Dan nanti kita akan mencari tahu lebih dalam dan mengulik mengenai lingkungan pemasaran. Nah, kita mulai saja ya. Apa sih lingkungan pemasaran itu, Syifa? Baik, Anija. Menurut sumber yang telah kita dapat, lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan perusahaan, kita dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan peluang pasar yang baru. Kalau menurut Anija, lingkungan pemasaran itu apa? Kalau menurut saya sih, lingkungan pemasaran itu adalah dua hal yang saling berhubungan, tentunya dari para pelaku dan berbagai kekuatan yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Oh, begitu ya, Anija. Bagus juga pendapatnya. Nah, lingkungan pemasaran juga ternyata punya 5 lapisan loh, yang diantaranya yang pertama ada lingkungan pasar, lingkungan organisasi, lingkungan makro, lingkungan ekstra, dan lingkungan pemasaran internal. Wah, ternyata lapisan lingkungan pemasaran mencakup jangkauan yang luas ya, Pak. Sampai-sampai mempunyai beberapa lapisan seperti itu. Kebetulan nih, saya juga telah membaca pada salah satu sumber dari internet bahwa lingkungan pemasaran itu terbagi menjadi dua. Ada lingkungan eksternal dan ada juga lingkungan internal. Pengertian lingkungan internal itu sendiri adalah sebuah kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan, artinya untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Dan pengertian lingkungan eksternal yaitu pengaruh-pengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pemasar. Pengaruh-pengaruh tersebut akan memaksa pemasar untuk menyesuaikan arah dan strateginya agar tetap survive di lingkungannya. Iya, betul sekali Anija. Selain itu, bahkan lingkungan internal juga dibagi menjadi 2. Ada pemasaran dan non-pemasaran. Lingkungan internal dalam pemasaran itu meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama, perencanaan barang. Dan yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, program promosi. Yang keempat, saluran distribusi. Dan yang keempat,
Antaranya ada produksi atau operasi, mencakup kapasitas produk, fasilitas produk, teknologi produk yang digunakan, efisien produk, dan kemampuan mengendalikan pasokan bahan baku. Keuangan mencakup struktur dan nilai aset, akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, dukungan sumber daya keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan dan efisien penggunaan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, perencanaan sumber daya manusia, penarikan, dan pengembangan pegawai, serta sistem kompensasi. Pemasaran mencakup citra perusahaan atau produk. Pemahaman tentang pasar, jaringan, distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Ke-13 ada pemasaran. 14 ada mencakup citra perusahaan atau produk, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Riset dan pengembangan mencakup kualitas riset, referensi riset dengan kebutuhan pengembangan, ketersediaan sumber daya riset, komitmen manajemen terhadap riset, dan pemanfaatan hasilnya. Teman-teman, ternyata pembahasan ini juga sangat penting bagi seorang marketer. Karena dengan mempelajari lingkungan pemasaran, seseorang yang mempunyai usaha dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Berarti ilmu ini cocok sekali ya Nija untuk teman-teman yang mempunyai usaha dan senang melakukan aktivitas jual beli. Tentu saja sih Pak. Bahkan pada zaman sekarang, lingkungan pemasaran itu benar-benar mencakup sangat luas. Karena pada zaman sekarang, kita telah mempunyai jaringan internet, di mana kita bisa bermain sosial media dan bisa memasarkan barang dagangan kita dengan mudah, dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang, apakah lingkungan pemasaran berpengaruh terhadap strategi pemasaran, Pak? Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel di lingkungan pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemasaran melalui strategi pemasaran. Nah, kita kan sudah membahas beberapa yang bersangkut paut dengan lingkungan pemasaran ya, Anija. Nah, sekarang apa sih Anija contoh dari lingkungan pemasaran itu? Untuk contohnya misalnya nih ya, ada sebuah perusahaan catering. Nah, lingkungan pemasaran yang langsung mempengaruhinya adalah konsumen, perusahaan, dan juga pesaing. Konsumen itu mencakup apa saja? Di antaranya ada individu atau organisasi, selera konsumen, tingkat pendapatan mereka, umur konsumen, dan juga banyak faktor lainnya. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan tersebut mencakup beberapa bagian. Ada tujuan, misi utama, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya pesaing. Pesaing sendiri mencakup siapakah pesaing kita, apakah perusahaan catering sejenis atau seluruh penjual makanan, apa yang dilakukan oleh perusahaan pesaing kita, dan apa respon yang kita berikan. Nah, begitu Nah, sih Pak sekarang, contohnya. oke Anija, nah sekarang perencanaan pemasaran itu perlu dilakukan Anija? Tentu saja perlu dilakukan, karena perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan di masa mendatang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi kemungkinan akan mengambil cara-cara yang ekstrim untuk menghindari kerugian atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oh, seperti itu Anija.
Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari podcast kita kali ini bahwa lingkungan pemasaran dapat diartikan sebagai pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih umum dari sebuah lingkungan pemasaran perusahaan. Lingkungan pemasaran mikro tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Lingkungan pemasaran makro berkaitan dengan kekuatan demokratis, kekuatan ekonomi, kekuatan alam, kekuatan teknologi, kekuatan politik, dan kekuatan budaya. Wah, ternyata podcast kita pada kali ini cukup bermanfaat ya untuk kita semua. Dan juga ternyata podcast kita hari ini sepertinya sudah cukup ya. Sebaiknya kita sudahi podcast pada kali ini. Mungkin mengenai pembahasan lingkungan pemasaran. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast kami. Dan juga akan ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan dan menonton podcast kita. Dan mohon maaf juga bila dalam podcast kita terdapat banyak sekali kesalahan. Karena ini podcast pertama kita ya Anija. Semoga teman-teman semua senang dengan podcast kita. Mungkin sekian saja dari kita berdua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.